Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Untuk pembelajaran hari ini masih tema 5 ekosistem. Untuk melanjutkan materi yaitu subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem ya. Ayo kita mulai pembelajaran subtema 2. Nah, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup melalui makanan. Makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Itu rantai makanan ya. Nah, ini ada peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga bergantung pada makhluk lain. Contoh hewan. Sedangkan pengurai, makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contoh cacing tanah, jamur, bakteri. Itu tadi peran makhluk hidup dalam rantai makanan ya. Nah, ini ada piramida rantai makanan. Tuh ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Itu konsumen 3 di atas yaitu puncak. Ya, ini produsen yaitu tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen 1 hewan herbivora atau omnivora. Terus konsumen 2 yaitu hewan karnivora. Lalu konsumen 3 atau puncak yaitu hewan karnivora ya. Ini adalah piramida rantai makanan ya. Nah, coba perhatikan rantai makanan berikut ini ya. Tuh, nomor 1 itu produsen, yaitu tumbuhan hijau yang memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Konsumen 2, nomor 2 yaitu hewan herbivora atau omnivora yang memakan produsen secara langsung. Konsumen 2 yaitu nomor 3, hewan karnivora yang memakan konsumen 1. Lalu konsumen 3 yaitu nomor 4, hewan karnivora yang memakan konsumen 2. Dan pengurai atau dekomposer nomor 5 yaitu organisme yang mengurai konsumen 3 yang sudah mati. Hasil penguraian ini menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Ini adalah rantai makanan ya. Nah, coba perhatikan ya. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses perpindahannya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Itu contohnya matahari sebagai sumber utama energi makhluk hidup. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, lalu pengurai yaitu berputar ya. Produsen atau tanaman memiliki jumlah energi terbesar. Produsen mempunyai energi terbesar karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, produsen menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari produsen, energi akan berpindah ke konsumen dalam sebuah rantai makanan ya. Nah, selanjutnya ini ada percakapan ya. Teman-teman, buku ini menjelaskan tentang rantai makanan. Wah, buku itu bisa kita gunakan untuk belajar menyusun karangan non-fiksi ya. Nah, kalian sudah mempelajari cara menentukan ide pokok.
Ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi untuk menulis paragraf non-fiksi. Kamu harus mencari informasi berdasarkan fakta yang kamu baca dari berbagai sumber, ya. Nah, ini ada langkah-langkah menulis karangan non-fiksi, ya. Menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik. Menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah ditentukan. Membuat kalimat utama dari ide pokok. Lalu membuat kalimat penjelas berdasarkan informasi tambahan. Dan yang terakhir yaitu menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi paragraf yang padu. Itu langkah-langkah menulis karangan non-fiksi, ya. Nah, ini ada contoh menulis karangan non-fiksi. Yang pertama yaitu menentukan topik, ya. 2. Membuat daftar kosakata. 3. Menulis ide pokok dari kosakata yang ditentukan. 4. Membuat kalimat utama, ya. Dan yang kelima yaitu membuat kalimat pendukung. Dan yang terakhir keenam yaitu menyusun kalimat, ya. Itu contoh menulis karangan non-fiksi. Dibaca, ya. Nah, materi selanjutnya yaitu keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka, ya. Nah, ini ada contoh tarian daerah tentang berkah Tuhan lewat ekosistem, ya. Ini gambar yang pertama yaitu tari Caping Ngancak, berasal dari Lamongan, Jawa Timur, menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padi. Lalu gambar kedua yaitu tari Bendrong Lesung, ya, berasal dari Banten. Tari ini menceritakan sukacita masyarakat menyambut musim panen, ya. Itu contoh tarian daerah, ya. Nah, tahukah kamu apa properti untuk kedua tarian di samping? Yaitu propertinya yaitu tarian yang pertama yaitu caping, dan tarian yang kedua propertinya yaitu alu dan lesung, ya. Nah, untuk tugas dibuka buku Bu Pena halaman 101 sampai 124, ya. Tema 5, subtema 2. Tugasnya yaitu membaca dan memahami, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.